karya seni, karena saya memperhatikan seorang olahragawan sejati ketika dia menjadi seorang maestro, maka seluruh gerak tubuhnya adalah seniman. Maka kalau Anda nonton sepak bola, misalnya kita lihat Messi, kalau dulu saya senang Maradona, maka seluruh gerakan tubuh Maradona, olahraga yang keras itu berubah menjadi karya estetika yang sangat tingkat tinggi karena ada penyatuan antara diri dan rasanya. Kita nonton tinjunya Muhammad Ali, tinju Muhammad Ali menjadi seorang seniman tinju, bukan lagi olahragawan, tapi seniman. Nah, inilah puncak dari bentuk peradaban. Inilah sastra. Saya misalnya kalau dalam teologi Islam, misalnya kan, kalau di Jawa Barat itu kan ada Abah Anom. Nah, Abah Anom itu saya lihat ucapan-ucapannya itu sudah sastra. Karena itu sudah tema tinggi. Misalnya omongan dia yang sering terngiang di telinga saya, lamun ngomong make letah kadengena ukur kuceli, tapi lamun ngomong make hate katarimana kurasa. Sederhana. Nah, kalau sudah seperti itu nggak perlu berteriak. Karena apa? Tanpa berucap pun dia bisa mempengaruhi banyak orang. Inilah prinsip. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada hari ini hadir di Purwakarta para maestro di bidang puisi, karya sastra terindah bagi orang Indonesia. Dan mungkin hari ini menjadi hal yang aneh kalau dengerin baca puisi, apalagi kalau birokrat dengerin puisi, itu aneh. Birokrat mah juklak jang juknis, ya karituna sabaraha persen kebagian anak, ujungnya itu. Nah, sehingga saya berkali-kali itu saya dulu pernah buat sayembara segala. Saya bilang bikin surat itu rubah dari bahasa birokrat menjadi bahasa birokrat yang berestetika. Saya berkali-kali saya sampaikan. Cuman saya yang bikin, yang lain gak ada yang niru. Saya kan misalnya, saya selalu lihat surat saya. Silat saya itu kalau saya bikin itu pasti kalimatnya atas nama Asma, pemilik seluruh alam semesta, ku sampaikan sebuah catatan cinta bagi Anda. Dalam goresan rasa, kulihat dengan mata rumah makan yang engkau gelar menikmati banyak nikmat bagi ribuan orang. Di situ terhitung jutaan dolar di kantong sakumu. Izinkanlah kami ku sampaikan bahwa kau berkembang karena ada jalan terbentang. Jalan terbentang disusun dalam huruf dan angka-angka. Tidak mungkin kami meneruskan seluruh pembangunan dengan cinta, manakala sepotong iuran tidak pernah kau bayarkan ke kas daerah kami. Sederhana. Kan bisa gitu loh. Coba Dokter Denny misalnya kan, coba bikin ucapan sastra itu bukan buat istri mudanya saja, buat pasiennya, buat orang yang dilayaninya. Tulis dalam kalimatnya, secari kertas ku buat, rumusan resep ku tulis, tapi tanpa daya, seluruhnya hanya kuasa yang menyembuhkan. Aku hanyalah pesuruh dari seluruh pesan-pesan apotek, di mana aku kebagian dari persentasenya. Nah, ini karya sastra. Nah, tapi karya sastra juga ada yang menjadi pemuja. Menjadi pemuja itu jadi berhala. Itu ribut untuk dirinya, ribut. Tetapi ada yang transendensi, mempengaruhi manusia, membentuk dalam perilaku perbuatan, juga ada yang begitu. Nah, sehingga disinilah kita meletakkan diri pada sebuah bangsa yang berperadaban, meletakkan diri pada sebuah bangsa yang memiliki sejarah sastra yang tinggi. Dan terakhir, kesalahan kita ini yang harus segera dibenahi. Kalau memahami masa lalu, tulisan-tulisan dalam karya sastra terdahulu yang ditulis dalam daun lontar dan sejenisnya, kelemahan kita ini adalah mistifikasi klinik yang sering berkembang di Purwakarta. Saya ini orang dituduh klinik, padahal saya itu orang yang paling rasional. Saya dulu sejak tahun 2003 pilkada itu beberapa kali ada kiai ingin mandiin saya, sampai sekarang nggak berhasil. Sampai ke tadi itu mandikeun aya nama mung cai bisa mandi sorangan di Sungai Cikau di mana. Saya itu nggak percaya yang begitu. Mandi sendiri aja jam 12 malam, ngapain disuruh orang lain. Dan saya itu tidak pernah doa itu nyuruh, nggak pernah saya.
Bang doakeun abdi tong borong ngadoakeun batur manehna nyeri beuteung teh cager. Nah, ini yang 2003 sampai sekarang. Nah, ini yang dibuat dalam problem kita ini adalah ketika ada karya sastra masa lalu, kita ini ditulis oleh raja atau ratu atau senopati atau pati, kita ini sibuk berburu kain putih dibungkus pakai buah tuna. Bisa jadi bahwa itu karya sastra tingkat tinggi yang bisa diterjemahkan dalam bahasa kita. Yang kedua, kalau dengar jampek itu mistik, padahal itu jampek itu karya sastra. Coba kumpulkan jajang-jang jawokan itu. Jampe mimiti, jampe paranti melet, awewe, jampe hayang teturak di karya itu menurut saya karya sastra tingkat tinggi itu. Saya perhatikan luar biasa tinggi banget nih bahasa ini. Cuman kan saya juga ngalamin waktu SMA di puasaan meh manjur gitu. Nah itu. Nah kemudian sampai pada jampe-jampe yang digunakan orang-orang debus itu, saya lihat itu karya sastra. Nah kita ini kan sekarang harus mencoba mengumpulkan itu kembali. Nah saya malah punya gagasan. Kalau begitu spot dari museum digital ini nanti kan tinggal orang anak-anak muda sekarang nggak usah susah buka buku tuh. Pokoknya kumpulan nih Purwanto nih, kumpulan jang jawokan. Waktu zaman saya kecil kakek saya, buyut saya itu yang bukunya itu tersebar nggak tahu di mana itu yang agak udah warna kuning segala macam itu di dukun-dukun tuh kumpulin. Kemudian masukin dalam museum digital itu, sehingga nanti itu orang klik di situ, jampe paranti melet ini klik keluar, ya ada tuh. Itu kan keren tuh, baca oh karya sastra, diterjemahkan nanti itu dalam tafsir ilmiah hari ini, terus banyak kumpulkan. Jadi nanti kita ada spot khusus, kumpulan jang jawokan. Itu Bok punya spot khusus. Itu kan tinggal pijit klak keluar berat, pijit klak keluar berat. Itu penting. Itu peninggalan sejarah peradaban. Ini penting. Nah, salah kita ini kan dulu ketika karya sastra dipahami sama dukun. Ya sudah itu jadi barang itu. Nah, terus kemudian yang terakhir misalnya para dukun itu juga salah menerapkan isim. Nah, karena bagi saya isim itu kan ada tiga penggalan kata. Jisim kuring, jirim, isim kuring. Pertama ada badan, yang kedua ini penghubung nih. Isim ini penghubung antara ruh, antara Tuhan dengan raga. Di sini ada penghubungnya, sebutnya lalangse. Nah, tugas manusia itu kan sebenarnya menembus penghubung ini. Nah, isim itu di pertengahan, dalam bahasa ininya galuh itu. Nah, kita ini salah, isim itu dibuat di luar. Jadi kalau isim di luar itu bukan isim namanya, karena isim itu di dalam. Nah ini yang harus segera diperbaiki, perubahan-perubahan maknanya. Dan bisa jadi isim-isim itu juga karya sastra. Oke, dibuka itu isim itu bisa jadi karya sastra. Jadi siapa isim yang paling banyak? Pasti Paruslan. Isimnya paling banyak. Urang siluman pasti lalu banu karena itu. Paruslan. Mantake bahasa Paruslan, waktu Paruslan akan dioperasi dulu itu paling sulit. Dioperasi ginjal itu, wah tidak ada pisau yang bisa menembus seluruh jaringan tubuhnya. Ternyata Paruslan ngelepak ketika dipijit oleh perawat. Jadi ini saja. Saya ucapkan terima kasih untuk itu, selamat berkarya. Dan saya meminta jadi sekarang canangkan tahun sastra, saya mulai besok itu mulai besok saya ingin melihat surat-surat yang dikirim antar lembaga itu ditata dalam bentuk karya sastra. Inspektorat ya saya minta, karena inspektoratnya seniman nih. Ini seniman, ini tukang goong. Nah, jadi seniman tuh. Jadi coba saya melihat, coba Dewa siapa? Dan orang yang berkarya sastra itu akan dilihat dari selera. Gampang. Dewa misalnya selerana PL kan di Bandung rendahan. Jadi gitulah. Jadi beda itu, kelihatan itu seleranya kelihatan. Dewa tuh kelihatan suasana. Aing ngaku salah nyelorok kidul mana emang. Nah itu coba dikirim. Makanya kenal bangunan menang Dewa sok balocor wae karya sastra rendah. Tapi alus pakai alasan cenah eta teh nu bocor teh tadi menjadi hideung-hideung teh karya sastra lukisan gitu.